Om Swastiastu. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikomanita Febriani dan 3 teman saya yaitu Niwaya Novita Kurniasari, Nikadek Pratnyanita Utami, dan Nikadek Meliani. Adapun materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu pengertian aset atau aktiva, yang kedua karakteristik dari aktiva, yang ketiga cost aset pada saat perolehan, dan yang keempat dasar atau atribut penilaian aset, yang terakhir yaitu konsep penilaian aset. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian aset atau aktiva. Aktiva atau aset adalah semua harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Kekayaan yang dimiliki perusahaan tentu jumlahnya cukup banyak. Oleh karena itu, aktiva dapat dikelompokkan lagi ke dalam pos-pos seperti berikut ini. 1. Aktiva lancar atau current asset adalah harta yang berupa uang tunai yang cepat menjadi uang atau yang cepat menjadi biaya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contoh, kas surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, persediaan barang dagang, pendapatan yang masih harus ditagih, biaya dibayar di muka. Yang kedua, yaitu ada aktiva tetap, adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipakai lebih dari setahun. Terdapat 3 macam, yaitu investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud, dan aktiva tak berwujud. Materi selanjutnya yaitu karakteristik aktiva. Karakteristik aktiva berkaitan dengan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah transaksi tertentu diakui sebagai elemen aktiva dalam laporan keuangan. Karakteristik umum aktiva sebagai berikut. Adanya karakteristik manfaat di masa mendatang, adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva, berkaitan dengan entitas tertentu, menunjukkan proses akuntansi, berkaitan dengan dimensi waktu, dan berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu definisi aktiva memiliki karakteristik utama. Memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, sesuatu dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat atau potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Artinya, sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu maupun bersama-sama dengan aktiva lain untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat ekonomi masa mendatang dapat juga berhubungan dengan sumber-sumber ekonomi. Ada 2 karakteristik utama yang dapat digunakan untuk menunjukkan sumber-sumber ekonomi, yaitu kelangkaan dan kemanfaatan. Selanjutnya yaitu kos aset pada saat perolehan. Standar atau norma akuntansi tentang kos berlaku untuk pasiva maupun aktiva. Jumlah rupiah sebagai dasar untuk mencatat pertama kali utang atau modal adalah jumlah rupiah tunai atau setara tunai dalam hal transaksi non-kas yang ditanamkan atau disetor, bukannya jumlah nominal utang pada saat jatuh tempo atau jumlah nilai nominal modal. Tahapan perlakuan akuntansi terhadap kos. Yang pertama yaitu pengukuran, pengakuan, dan pengklasifikasian pertama kali pada saat terjadinya. Yang kedua yaitu pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran proses pemecahan dan penggabungan untuk kepentingan intern. Dan yang ketiga yaitu pembebanan terhadap pendapatan untuk periode berjalan atau periode yang akan datang. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kos aset pada saat perolehan. Kos atau jumlah rupiah kesepakatan sama dengan Q kuantitas dikali P harga satuan. Transaksi khusus atau istimewa yang pertama, barang atau jasa bersifat khusus atau non-standar, yakni harga yang disepakati dalam tawar-menawar yang bebas antara dua pihak yang berdiri sendiri. Yang kedua, transaksi sepihak. Harga yang terjadi dapat diterima begitu saja sebagai pengukur kos. Yang ketiga, transaksi non-kas merupakan jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya barang atau kekayaan itu dijual
dijual dahulu secara tunai kepada umum. Yang keempat, saham sebagai penghargaan, di mana jumlah rupiah uang tunai yang akan diterima oleh perusahaan seandainya perusahaan menerbitkan saham. Yang kelima, penentuan kos dalam reorganisasi, didasarkan atas keadaan seakan-akan perusahaan tersebut baru berdiri. Yang keenam, hadiah atau hibah merupakan nilai tunai implisitnya. Yang ketujuh, emuan atau eksploitasi sumber alam merupakan jumlah rupiah uang tunai yang pasti diperlukan untuk memperoleh sumber alam atau teknik pemrosesan tersebut. Seandainya sumber sudah dalam keadaan siap pakai atau dalam status siap dipasarkan atau dikomersialkan. Selanjutnya yaitu kos dalam transaksi kredit. Kos dalam transaksi kredit terdiri dari dua, yang pertama potongan tunai dan keringanan, dan yang kedua pembelian kredit dengan kontrak hutang. Yang pertama potongan tunai dan keringanan yakni harga tunai neto atau net cash priced. Yang kedua pembelian kredit dengan kontrak hutang, yakni jumlah rupiah uang yang akan diperoleh bila surat tanda utang yang dipakai untuk pembelian tersebut ditunaikan. Selanjutnya, kos hipotesis merupakan jumlah rupiah yang timbul bukan karena transaksi yang pasti dan jelas, dan oleh karenanya tidak mempunyai dasar penentuan kos yang objektif dan dapat diterima oleh umum. Sedangkan bunga hipotesis dikurangkan terhadap pendapatan. Alasannya yang pertama, bunga adalah merupakan biaya produksi, maka harus dikurangkan terhadap pendapatan untuk menghitung laba bersih. Yang kedua, pengakuan faktor bunga hipotesis sangat penting dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang bersangkutan dengan operasi perusahaan. Konsep penilaian aktiva tersebut juga terdiri dari dua, yang pertama, nilai keluaran dan nilai masukan. Materi yang keempat yaitu dasar atau atribut penilaian aset. FASB mengidentifikasikan 5 makna atau atribut yang dapat dipresentasikan berkaitan dengan aset. Dasar penilaian sebagai berikut. Yang pertama, historical cost. Tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar cost. Historisnya yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Yang kedua, current cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang. Yang ketiga, current market value. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Yang terakhir, net realizable value. Beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan biaya yang diperlukan untuk mengkonversikan aset tersebut menjadi kas atau setaranya biaya yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Materi yang kelima yaitu konsep penilaian aset. Nilai likuiditas sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aktiva atau sekelompok aktiva dijual secara terpisah dari organisasi operasionalnya. Yang pertama, nilai berkesinambungan. Sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika perusahaan dijual sebagai suatu bisnis operasi yang berkesinambungan. Yang kedua, nilai buku dari aktiva. Nilai akuntansi dari aktiva dikurangi akumulasi penyusutan. Terdapat dua jenis nilai buku, yaitu yang pertama nilai buku dari perusahaan, total aktiva perusahaan dikurangi kewajiban dan saham preferen yang tertera dalam neraca. Yang kedua, nilai pasar dari aktiva, harga pasar di mana aktiva diperdagangkan pada dasar pasar bebas. Bagi perusahaan, nilai pasar terkadang dipandang sebagai nilai tertinggi dibandingkan nilai likuiditas atau nilai berkesinambungan. Yang terakhir yaitu nilai intrinsik sekuritas. Harga sekuritas yang seharusnya jika dihargai secara benar berdasarkan faktor-faktor penunjang penilaian aktiva, pendapatan, prospek masa depan, manajemen, dan lain-lain, atau berdasarkan fakta-fakta yaitu nilai sekarang. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.